saudara, saya percaya firman Tuhan ini tidak asing buat kita semua, dan saya berharap supaya kita tidak bosan-bosan saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah pedoman hidup kita. Dengan kita berakar dari firman Tuhan, sesuatu apapun, cobaan apapun, atau kesusahan apapun, kalau kita sudah berpegang berakar dari firman Tuhan, kita akan sanggup menghadapi. Amin saudara. Amin. Nah, kita buka saudara Mazmur 119 ayat yang ke-9. Saya percaya saudara mungkin tidak asing lagi dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Saya beri judul saudara, bagaimana orang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Saya akan bacakan. Bagaimana orang muda menjaga kelakuannya agar tetap murni. Nah, sampai di situ saudara, ini pertanyaan. Bagaimana orang muda menjaga kelakuannya agar tetap murni atau tetap bersih, saudara? Yang pertama, saudara, kita menjaga dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Di sini, bagaimana orang muda menjaga kelakuannya agar tetap murni? Bawahnya, dengan berpegang pada firman-Mu. Firman itu siapa, saudara? Di sini firman-Mu. Ilmu-Mu itu ini merujuk kepada pribadi, saudara. Siapa itu? Yesus itu sendiri, saudara. Nah, dengan berpegang pada firman Tuhan. Nah, siapa itu firman? Yesus itu sendiri. Kita lihat di Yohanes ayat 1. Yohanes ayat 1, saudara. Siapa itu firman? Kita tidak asing lagi bagi saudara. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu, saudara, adalah Yesus itu sendiri. Firman itu adalah Allah itu sendiri, saudara. Kenapa, saudara-saudara, kita harus menjaga kelakuan kita supaya Tuhan menuntut kita kok kelakuan kita atau karakter kita tuh harus baik atau harus murni di hadapan Tuhan. Ada apa sih dengan karakter saudara? Kalau karakter kita jelek, saudara, jangankan di hadapan Tuhan, dengan teman-teman atau saudara kita sendiri aja. Kali kan anak-anak sekolah, bagi anak-anak sekolah kayak siapa, Peter, kayak Ocen, saudara. Peter atau Ocen di sekolah aja suka membuli orang, suka jahat dengan orang. Mana mungkin saudara teman-temannya mau berteman? Pasti mereka akan menjauh. Pasti mereka akan berbagai cara supaya mereka tidak mau berteman. Kenapa? Oleh kelakuan kita, karakter kita ini tidak baik, saudara. Itu kalau di hadapan manusia. Kalau di hadapan Tuhan, itu sangat-sangat dituntut, saudara, kita supaya firman Tuhan itu hidup di dalam saudara dan saya. Kenapa harus menjaga kelakuan kita? Nah, pertama, untuk kita sendiri, saudara. Kebaikan itu kan untuk kita sendiri. Nah, kalau kita menjadi orang baik, kita sendiri juga yang untung. Kalau kita menjadi orang baik, kita sendiri juga yang senang, saudara. Kalau kita menjadi orang baik, kita sendiri juga bisa berteman, orang senang berteman dengan kita, orang senang bergaul dengan kita, ngomongnya enak. Tapi kalau kita judes dengan teman-teman atau judes dengan saudara-saudara kita, otomatis, saudara, tanpa kita berpikir pun pasti mereka akan menghindar. Kalau kita menjadi jahat kepada sesama kita atau kepada sesama saudara seiman, atau lebih juga kepada orang di luar, saudara, tidak ada yang akan senang, saudara, bersama. Nah, malah kita dikucilkan, malah kita tidak punya teman. Kalau kita tidak punya teman, kita sendiri tidak enak lah. Kalau kita masa di sekolah kita cuma sendiri, nggak ada teman. Nah, kita kan juga sekolah kan ingin belajar, punya teman yang baik.
judes dengan orang otomatis, saudara. Apa yang firman Tuhan mau dalam hidup saudara dan hidup kita semua, saudara? Kalau kita berbuat jahat, kita buka saudara Yohanes pasal 1 Yohanes 2 ayat 9. Yohanes 2 ayat 9. Kenapa kita di karakter kita harus Tuhan tuntut harus diubah, saudara? Kita tidak boleh berbuat jahat. 1 Yohanes 2 ayat 9. Siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang, saya percaya saudara, kita ini adalah anak terang atau anak Tuhan. Tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kita sudah percaya firman Tuhan, saudara, kita tiap hari dengan firman Tuhan, tapi kita masih saja membenci saudara kita. Kita berada di dalam kegelapan. Kegelapan ini, saudara, menceritakan sosok atau pribadi yang jahat. Bukan gelapnya malam seperti yang saudara lihat di luar. Seperti kegelapan di luar beda, saudara. Kegelapan ini merujuk kepada pribadi atau roh jahat itu sendiri. Kita dikuasai sama roh jahat, saudara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Tuhan menuntut kita harus berakar di dalam firman Tuhan, supaya kita mampu, supaya kita kuat, supaya kita sanggup menghadapi apapun persoalan, saudara. Di ayat yang ke-11 lagi, saudara. Namun siapa yang membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan. Yang tadi ia dalam kegelapan. Sekarang di sini membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Kita terikat, saudara. Kita terikat sama si jahat itu sendiri. Kita harus berakar dalam firman Tuhan. Kita harus bisa melawan. Kita harus bisa itu semuanya. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Firman Tuhan ini, saudara, untuk menuntut kita. Dan firman Tuhan ini kita bisa bercermin, saudara, mana yang baik, mana yang jahat. Itu yang firman Tuhan katakan. Karena kita dibutakan, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jalan kita tidak tahu arah tujuan mau kemana. Di sini karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi mata rohani kita itu telah dibuta, saudara. Kita tidak bisa melihat itu kebenaran lagi. Mau orang itu berbuih menasihati kita, mau orang itu maki-maki kita, bagaimanapun, kalau hati kita sudah dibutakan, sudah dikuasai dengan roh jahat, saudara, susah itu orang itu lepas, saudara. Karena dia sudah terikat, saudara, sudah mendarah mendaki, itu sangat susah dilepaskan, saudara. Kecuali saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Kejahatan sebesar apapun juga, kalau Tuhan itu sendiri yang mau merubah, saudara, kita semua, kita akan bisa dilepaskan, saudara. Di Yohanes, kita buka lagi Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah tetapi dia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Di sini, saudara, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, jikalau kita atau saudara-saudara mengasihi Allah, tidak mungkin kita membenci saudara kita, saudara. Ya kan? Otomatis kita mengasihi saudara-saudara kita. Tuhan menuntut kita, saudara, kita harus membawa terang, membawa damai, supaya dari masa kecil kita, saudara, sudah ke gereja, kita dituntut, saudara, kita harus mengasihi sesama saudara kita, terlebih juga kita di dalam tempat ini, terlebih di luar sana, saudara. Ia adalah pendusta, karena siapa yang
Makanya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Dan yang kelihatan saya saudara tidak mengasihi, yang kelihatan apalagi yang tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa mengasihi yang kelihatannya saya yang berbuat jahat dengan teman-teman kita kan yang kelihatan, orang keluar kan yang kelihatan. Tapi kita tidak mengasihi mereka, membenci mereka, mungkin ada yang mereka meminta tolong atau apa, tapi kita abaikan walaupun orang itu sangat membutuhkan pertolongan. Saya sering saudara, karena saya suka sering keluar daerah, saya menemukan hal-hal yang di luar dugaan. Berapa minggu yang lalu saya suka Manis Mata, saudara. Tiba-tiba dari jauh ada orang di tengah jalan melintangkan motornya di tengah jalan. Saya pikirkan ada begal atau apa. Saya sama teman saudara siang-siang bolong, nggak mungkin kalau ada begal di jalur yang ramai. Setelah kami mendekati, tahu-tahu itu perempuan. Dia tidak punya minta tolong. Bang, tolong saya bang. Saya diserempet truk. Jadi kami saya singgah, saya suruh teman saya turun, kami membantu ngangkat motornya minyaknya habis, itu tangkinya lepas dari tangkinya, keluar banyak. Saya lihat kempes, terus tidak bisa dihidupin motornya. Jadi saya suruh teman saya itu tolong antar ke rumah warga. Saya tanya, Mbak, ada keluarga enggak? Ada mas, suami saya di belakang katanya, naik mobil. Dia duluan saudara. Untungnya dia titip anaknya sama suaminya. Saya anaknya ikut dia saudara. Mungkin waktu itu juga bukan dia yang meninggal atau anaknya yang meninggal. Jadi itu saudara-saudara yang masih muda, sayangilah bahkan kita saudara. Kalau di luar sana sewa motor itu enggak saudara, seenaknya mereka. Mau belok kiri, mau belok kanan, mau nyebrang, tidak pikir orang lain. Yang penting mereka bisa jalan sendiri. Saya juga hampir juga di dekat Sasmat, orang itu nyelonong hanya nyebrang, tidak melihat kiri kanan. Saya yang lurus, goyang motor belakang saya saudara. Saya ngeremkan, tapi saya tidak marah saudara. Yang penting tidak jatuh dan tidak tabrakan. Saya biarkan aja, saya cuma lihat, saya kasih langsung aja. Kemudian menoleh aja sebentar, saya langsung pergi. Nah, ada lagi waktu ke Kota Waringin, truk itu rupanya nggak ada rating belakangnya. Saya lihat pecah semua. Jadi saya mendelik, tapi saya tidak langsung delik. Saya biarkan. Kenapa ini truk kok semakin ke kanan. Saya pikir dia itu ngantuk saudara. Langsung pergi kan dia bawa tanah kan. Saya pikir saya ngantuk, jadi saya mau melewati, saya klakson. Maksud saya kan, saya ngasih tahu sebetulnya dia ngantuk. Oh, rupanya dia langsung singgah, langsung marah. Dia bilang, bodoh kamu. Dia bilang, waktu itu kan, tapi kan saya bukan marah, istilahnya apa, saya kembalikan. Bapak juga aku bilang bodoh. Orang marah ya, saya bapak itu bodoh. Kalau mau belok ke belakang rating itu dihidupkan terus, berarti bapak kan mati. Aku bilang, mana tahu kalau bapak mau belok apa? Saya pikir kan bapak ngantuk. Bisa hanya sebatas itu. Situ aja saudara, saya nggak marah sampai besar saya pendam dan kalah. Itu hanya spontanitas kita aja kan, itu aja. Nah, jadi saudara, kenapa firman Tuhan ini sangat penting? Nah, tanpa firman Tuhan saudara kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena Yesus sendiri itulah yang mampu, yang bisa, yang sanggup merubah hidup kita saudara. Karakter kita sejahat apapun, seburuk apapun, kalau kita berserah kepada Tuhan, kita akan diubahkan saudara, kita akan dipulihkan saudara. Bagaimana caranya mempunyai karakter yang baik? Yang pertama, dengan firman Tuhan itu sendiri saudara, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan. Terus kita jangan lupa juga kita saling berbuat baik saudara kepada teman-teman saudara kita. Mari kita sama-sama belajar saudara untuk mempunyai karakter yang baik supaya kita diberkati. Karena
mencuri orang, kita jutekan orang, ada gunanya, malah kita yang merugi saudara. Nah sekarang pertanyaan saya, dengan pemimpin-pemimpin saudara di sini, saudara ibaratnya tidak enak, memusuhi, kan? Nanti kalau saudara sakit atau apa, saudara mau minta tolong sama siapa? Mau minta tolong malu, kalau nggak minta tolong, ya lama-lama saudara penyakit saudara akan bertambah berat saudara. Siapa yang melihat yang bisa orang tua saudara kita musuh pemimpin kita dan bisa kita saudara, karena pemimpin kita itu mereka adalah orang-orang yang berjaga atas nyawa saudara dan nyawa kita. Mereka berdoa siang dan malam seperti Bapak Gembala kita kan pemimpin kita, pemimpin rohani kita. Jangan dikira mereka santai-santai saudara. Mereka bertanggung jawab atas nyawa saudara, atas keselamatan saudara. Nah, tiap malam mungkin mereka menyebutkan saudara atau mendoakan saudara. Banyak kejadian saudara. Itulah tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin saudara. Sebagai pemimpin itu yang memudah. Tidak semata-mata kita melepaskan tanggung jawab. Justru tanggung jawab itu sangat berat. Soal kita ini menuntut supaya orang itu mempunyai karakter yang baik, mempunyai karakter yang dewasa. Kita dituntut sama Tuhan supaya kita dewasa di dalam Tuhan. Jangan kita seperti anak-anak kecil. Anak kecil mungkin badannya dia yang besar, tapi karakternya seperti anak kecil. Nah, mungkin badannya kecil tapi karakternya bagus. Nah, jadi tidak menjadi patokan saudara bahwa kita ini mungkin sekolah saudara lebih tinggi dari saya, atau sekolah saudara atau saudara lebih pintar, tidak menuntut saudara. Itu tidak bisa kita jadi patokan. Kalau dia pun anak-anak itu dia sekolah minggu atau sekolah minggu, kalau dia berpegang dengan firman Tuhan, tahu itu buat itu jahat, tahu itu tidak baik, malah dia lebih dewasa daripada kita saudara. Di sini harus kita bisa sama koreksi kita sendiri dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan saudara, dengan firman Tuhan ini kita supaya hidup kita lebih baik, supaya hidup kita diberkati, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan saudara. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir, dan kami percaya Tuhan Engkau bersama-sama kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami diajarkan sebagai anak-anak muda untuk menjaga hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Memberkati kakak Ali yang sudah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Memberkati usaha pekerjaannya dan memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seluruh para Tuhan yang lain pada malam hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dalam pelayanan mereka senantiasa. Engkau tambahkan karunia ke setiap hamba-Mu yang lain pada malam hari ini, sehingga pelayanan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Seluruh sidang pemuda yang hadir maupun yang belum hadir pada malam hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dalam sekolah dan kuliah, dalam pekerjaan mereka. Kau memberkati dalam keluarga sidang pemuda remaja-Mu di tempat ini. Kau juga memberkati pelayanan mereka. Engkau tambahkan hikmat, marifat, pengertian atas setiap sidang pemuda remaja-Mu di tempat ini, sehingga hidup mereka boleh semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, dan mereka boleh beriman kepada-Mu, dan mereka boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Engkau menjagai, menuntun, memimpin kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat, dan kumpulkan kami kembali di tempat ini Tuhan, bersama-sama saudara-saudara seiman kami, sidang
iuran menabung bisa sama Olga kalau mau menabung. Kemudian untuk kepastian pasca kita lombanya tetap tanggal 19 April 2024. Kita mulai ya, kesepakatan kemarin jam 5 sore ya. Kemudian untuk acara ramah tamahnya atau makan-makannya kita menunggu keputusan dari ibadah umum besok hari, karena ada jemaat yang mau juga ibadahnya keluar. Jadi nanti keputusannya kita bawa kompornya ke pantai atau kita tetap acara di sini saja, makan-makannya di sana kita cukup bawa satu menu. Keputusannya besok, jadi kita nantikan keputusannya, dan untuk lombanya tetap tanggal 19 hari Sabtu.